Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan mengulas kembali puasa. Jadi insya Allah pada tanggal 11 atau 12 Maret ini umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Maka kami dari tim Raja Nusantara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya lancar, sehat, dan puasanya bisa memberikan satu nilai yang positif bagi dirinya, bagi lingkungan, dan juga bagi negaranya. Kenapa demikian? Dalam video sebelumnya kami sudah mengupas tentang konsep puasa. Jadi kembali saya mengulas bahwa puasa itu melibatkan 3 unsur, yaitu puasa raga, puasa rasa, dan puasa sukma atau puasa ruh. Puasa ini adalah ibadah yang memang dikhususkan untuk ruh sebenarnya. Maksudnya kalau sholat itu ada gerakannya, kalau puasa tidak ada gerakannya. Maka Allah menegaskan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menilainya. Artinya puasa ini ibadah yang sangat sekret, yang hubungannya sangat personal, sangat pribadi dengan Gusti. Oleh karena itu puasa ini merupakan satu ibadah yang ibadah yang spesial karena penilaiannya penilaian sukma sebenarnya gitu. Nah, memang dalam aspek raga ada, jadi puasa dalam aspek raga menahan hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kemudian dari aspek rasa menjaga perilaku, menjaga rasa supaya tidak ada kebencian, tidak ada amarah, kemudian perilakunya baik, meninggalkan hal-hal yang negatif. Dan kemudian untuk aspek ruh, kita terus berdoa, terus berzikir agar agar kita terus berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian bertanya saudaraku, kenapa kita harus berpuasa umpamanya? Jadi gini, ada 2 hal yang memang menjadi unsur yang bisa sangat mendekatkan hamba dalam hal ini manusia dengan Gusti. Yang pertama makan dan minum atau konsumsi lah. Yang kedua adalah melek. Jadi Gusti itu tidak makan, tidak tidur, tidak ngantuk. Nah, maka di tanah kita, di tanah Jawa, itu banyak sekali orang-orang yang melakukan tirakat puasa dan juga tirakat melek. Nah, sebenarnya di Timur Tengah juga ada, seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sebelum menerima wahyu itu baginda selalu ke Gua Hiro selama 5 tahun. Di sana kalau dalam bahasa Jawa bahasanya tirakat, jadi melakukan puasa yang banyak. Nah, jadi puasa ini secara fisik memang mengurangi makan dan minum, karena ketika kita ingin menguatkan ruh, maka raga kita juga dikurangi supaya yang kuat adalah ruh. Ibadah puasa ini upaya mendekatkan diri, memperkuat ruh kita supaya lebih dekat dengan Gusti. Karena ketika fisik atau raga kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan, itu ada indikasi ruhnya yang melemah. Tapi kalau dibalik seseorang itu sering tirakat, sering berpuasa, walaupun raganya terlihat lemah, itu biasanya ruhnya atau sukmanya akan kuat. Nah, sukma yang kuat ini bisa
bisa semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang bisa kita lakukan untuk proses tirakat. Jadi agar mendekatkan diri kepada Gusti, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya itu puasa dan melek. Itu dua hal. Dua hal di antara banyak hal, maksudnya begitu. Dua hal di antara banyak hal. Jadi yang membedakan antara makhluk dengan Tuhan, kholik dengan makhluk, itu dua, di antaranya dua itu. Kholik tidak pernah ngantuk atau tidur, makhluk pasti ngantuk, pasti tidur. Seluruh makhluk itu tidur, tidak ada kecuali. Termasuk malaikat, termasuk air, termasuk ikan, semuanya tidur. Semuanya tidur. Adapun jangka waktu tidurnya memang berbeda-beda. Kalau manusia 6 jam seumpama, kalau makhluk lain mungkin ada yang 1 detik, ada yang 2 detik dan sebagainya. Nah, jadi puasa ini adalah momentum bagi saya dan juga saudara-saudara semua untuk bisa mendekatkan diri kepada Gusti. Karena Gusti tidak makan dan tidak minum, maka kita ingin menyamai sifat itu. Karena Gusti tidak ngantuk dan tidak tidur, maka nanti kita upayakan mengurangi hal itu. Biasanya kalau puasa, waktu tidur pasti berkurang. Nah, tapi kita sebagai manusia memang harus tidur gitu. Dalam beberapa kesempatan memang ada tirakat yang tidak tidur, tetapi kalau kita tidak tidur nanti rusak badan kita. Nanti jatuhnya tidak bersyukur juga. Namun maksudnya dalam hal ini mengurangi, bukan menghilangkan tidur, tapi mengurangi dengan memperkuat ruh. Maka diharapkan atau kita mengharap bisa lebih dekat dengan Gusti. Agar apa tujuannya sih kita bisa dekat dengan Gusti gitu ya. Gini saudaraku, Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan saya sangat yakin dan memang pasti absolut mengetahui segala hal, karena kholik ya. Nah, karena Gusti mengetahui semua hal sampai hal yang detail tentang diri kita. Bisa jadi kita tidak tahu, tapi Gusti tahu. Jadi hal-hal yang detail dalam diri kita bisa jadi kita tidak tahu, tapi Gusti pasti tahu. Nah, ketika kita dekat dengan Gusti, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita butuhkan itu Gusti lebih tahu. Karena apa? Karena kebutuhan kita biasanya diselingi atau didampingi oleh kehendak atau nafsu. Nah, itu yang seringkali membuat kita tergelincir. Namun ketika Gusti memberikan satu petunjuk tentang kebutuhan yang memang benar-benar butuh, itu nanti kita akan selamat. Kebutuhan hal ini bukan masalah materi saja ya, tapi banyak hal lah, terkait dengan keputusan, terkait dengan langkah dan sebagainya. Itu banyak hal. Jadi tidak hanya kebutuhan konsumtif saja. Jadi upaya kita mendekatkan diri terhadap Gusti, terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah satu upaya agar kita selalu dibimbing dengan apa ya, dengan ilhamnya Gusti. Karena kalau kita lebih dekat, Gusti akan lebih mendekat. Nah, ketika kita mendekat kemudian Gusti membimbing, maka kehidupan kita nantinya akan lebih ringan. Ringan dalam artian karena kita bersandar langsung kepada Allah, Allahus Somad. Maka apapun beban itu, apapun tanggung jawab itu, kita tidak akan merasa berat. Karena kita dekat dengan yang Maha Kuasa. Itu maksudnya. Nah, mari dalam momentum bulan Ramadan kali ini kita saling mengingatkan, kita saling berwasiat dalam ketakwaan. Semoga bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa sebagaimana yang sudah digariskan dalam Al-Baqarah 183. Bahwasanya goal dari puasa adalah menjadikan pribadi yang bertakwa. Ketika sudah bertakwa, nanti perilaku kita akan menjadi yang baik, perilaku manusia yang baik atau yang muhsin. Dan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang baik atau yang muhsin, maka
Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Tidak tinggal beberapa hari lagi kepada saudaraku, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan serta istiqomah, dan kita bisa kembali nanti setelah selesai Idul Fitri bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.